Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberikan cara konfigurasi, tetapi di sini kita sudah menggunakan soal ya. Di sini kita lakukan konfigurasi bandwidth dan menggunakan simple queue, terus blok website, terus hotspot, dan juga nanti terakhir ada kita melakukan monitoring dengan menggunakan graph dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke soal ya. Yang pertama, di sini kita melakukan simple queue dengan target IP address ya. Downloadnya 5, uploadnya 2. Nah, di sini teman-teman bisa baca saja tutorialnya. Nah, di sini juga bisa menggunakan CLI, cuman kita langsung saja ke arah konfigurasinya di Windows. Nah, di sini kita masih awal sekali, sudah melakukan reset configuration. Nah, kita login menggunakan MAC address. Di sini kan masih 00 nih, berarti masih dalam reset konfigurasi, tidak ada konfigurasi. Oke, sebelum itu kita belum mendapatkan internet dari ISP. Oke, kita ubah langsung saja di interface. Kita melakukan perubahan nama internet memudahkan ya. Kita klik enter 4 yang sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah membuat topologi sederhananya dari internet masuk ke port 1 di MikroTik, dan untuk melakukan koneksi ke arah MikroTik dari laptop kita terhubung ke port 4 ya, dengan IP 192.168.4.0/26. Nanti kita membuat juga DHCP server. Oke, langsung saja sudah kita rename. Kita masuk ke IP DHCP client. Nah, sini kita melakukan mengambil IP ya dari ISP. Selanjutnya arahkan ke Ether 1 internet, kita klik OK. Tunggu untuk mendapatkan IP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP 17/24. Oke, langsung saja kita konfigurasi firewall, NAT. Kita klik new. Generalnya biarkan change-nya. Terus out interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Terus action-nya masquerade. Oke. Nah, kita cek dulu di ping-nya ada IP-nya atau enggak. Ping 888. Sini MikroTik kita sudah mendapatkan IP. Selanjutnya kita masuk ke memberikan IP untuk Ether 4 ya. Klik new 192.168.4.0 /1 bukan ini ya, gateway /26. Oke, kita klik Ether 4. Oke. Nah, Ether 4 sudah mendapatkan IP. Lalu kita masuk ke fitur DHCP server untuk memberikan IP ke arah Ether 4. Kita pilih Ether 4, LAN, next. Ini network ID-nya, next. Gateway-nya, next. Change IP-nya, next. DNS-nya mengikuti dari internet aja, dari ISP. Kita klik next, next lagi. Nah, setelah ini kita menunggu komputer kita mendapatkan internet ya. Mungkin kita bisa disable atau enable LTV. Nah, di sini sudah melakukan internet ya. Tuh. Oke, mungkin kita ke CMD, kita IP config. Nah, 4.2 ya, kita mendapatkan IP 4.62. Ping ke Google. Oke, masuk. Nah, sini kita cek dulu speed test yang kita dapatkan. Nah, btw
internet yang saya gunakan itu sekitar 15 Mbps, menggunakan internet dari rumah sekitar 15 Mbps up-nya ya. Nah iya benar, ini up sekitar 15 Mbps. Oke, selanjutnya kita kerjakan nomor 1, manajemen bandwidth simple queue dengan target IP address download 5 upload 2. Kita klik simple queue, new. Nah ini namanya bebas, misalkan batasan klien. Nah ini addressnya kita masukkan 92.168.4.62. Tadi uploadnya 2, downloadnya 5 ya. Downloadnya 5, uploadnya 2. Oke. Sini sudah kita melakukan manajemen bandwidth. Kita tes lagi para browser mendapatkan berapa. Nah ini kita up sampai 5 ya untuk downloadnya. Up sampai 5 sudah masuk, sudah bisa di testing. Unggahnya cuman sekitar 2 Mbps. Nah benar. Oke, langsung ke nomor 2. Nah nomor 2 ini kita membutuhkan 2 ISP ya, tapi di sini saya hanya menggunakan 1 ISP, jadi kita lewati saja nomor 2. Selanjutnya kita nomor 3, blokir situs website. Nah di sini menggunakan TLS host, tapi karena ini tidak bisa ya, saya masih belum menemukan cara yang efektif untuk memblok situs menggunakan TLS host. Kita alternatif ke arah konten aja ya, jadi segala sesuatu yang di search dengan kriteria tertentu yang telah kita masukkan, maka itu tidak bisa diakses. Oke, mungkin langsung saja kita filterus ngeblok situs berita ya, kompas.com. Nah di sini kita masuk ke inbox lagi, kita klik IP, firewall, filterus, new. Di sini generalnya kita klik forward, protokolnya TCP, portnya itu kita tambahkan aja ya 80,443. Jadi advance nya ini kita di konten kita masukkan kompas.com. Jadi segala sesuatu search tentang kompas.com itu nggak bisa ya. Pakai action drop file. Oke. Nah di sini kita search kompas.com. Nah ini sudah nggak bisa diakses ya kompas.com, karena kita sudah melakukan blokir ke situs website berita kompas.com. Oke, langsung saja nomor 3 sudah clear. Nomor 4. Nah di sini kita menambahkan waktu ya di filterusnya tuh. Langsung saja nomor 4. Nah caranya bagaimana? Kita ke Windows lagi. Nah sebelum kita setting waktu, kita setting waktunya dulu di mikrotiknya supaya dia mengarahkan waktu ke Indonesia. Jadi kita klik sistem, upload. Nah di sini di time zone name-nya itu pastikan Asia atau Jakarta, dan ini sesuai dengan tanggal dengan time-nya itu sesuai dengan yang ada di komputer kita. Oke. Setelah itu kita masuk ke ini SNMP client, kita klik di sini. DNS servernya kita tambahkan ya, full. Ini
sesuai dengan yang ini teman-teman. Nah, sesuai dengan itu ya, mpp.rg. Kita klik tambah lagi id.pool.mpp.org, klik apply. Oke. Selanjutnya kita masuk ke firewall tadi. Nah, di sini kita klik 2 kali, kita ke extra, kita ke time. Nah, di sini kita misalkan ya, setiap harinya di jam 22 ke jam 10 sampai jam 11 ya. 11. Nah, itu kita tidak boleh mengakses situs berita kompas.com. Kita klik oke, play. Oke, nah ini aktif ya. Dia tidak ada seperti peringatan gitu loh. Nah, di sini nah ini masih belum bisa ya. Tuh. Jadi kita melakukan konfigurasi waktu atau ketentuan waktu di setiap harinya jam 10 sampai jam 12 itu di bloknya IP-nya ya. Tuh. Coba kita ubah nih ya, testing dengan kita ubah jamnya. Jadi yang hanya boleh maksudnya tuh bloknya itu waktunya kita ubah. Misalkan jam 8 sampai jam 9. Jadi sekarang tuh sudah lewat ya. Sekarang sudah jam 10. Nah, di sini yang di bloknya itu jam 8 sampai jam 9 setiap harinya. Karena sini sudah lewat, nah dia akan muncul peringatan sebenarnya ini inactive time. Nah, jadi dia nggak aktif loh. Jadi pas kita refresh, nah otomatis situs kompas.com dapat diakses gitu. Jadi karena dia di luar dari jam yang telah ditentukan. Oke, berhasil. Lanjut ke hotspot. Nah, ini nomor 5 ya, hotspot ya. Ini kita hotspotnya menggunakan WLAN saja ya, karena lebih enak untuk hotspot untuk jaringan wireless. Nah, oke, nomor 5 itu kita masuk ke wireless. Nah, kita enable dulu ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini teman-teman bisa pinjam lagi, misalkan hotspot. Nah, di wirelessnya, nah ini modenya itu kita upgrade bridge. Nah, ini SSID nya untuk hotspotnya ya, misalkan hotspot latihan. Oke ya, di sini nggak ada keterangan kan hotspot berapa. Oke, misalkan sini kita klik apply. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan password ya, tapi kita tidak usah menggunakan password untuk masuk ke hotspotnya. Cuman nanti kita kasih akses user aja ya. Bisa teman-teman kalau mau ekspor di security profile nih, ya, untuk menambahkan password. Nanti di sininya nih di security profile tapi tambahkan. Tapi kita menggunakan default aja terlebih dahulu. Oke. Nah, kita sudah setting mode wirelessnya. Nah, kita tambahkan IP ya untuk hotspotnya, misalkan 192.5.1/26. Kita klik WLAN hotspot play. Oke. Udah ngasih address. Selanjutnya kita buat hotspot. Nah, di sini kita klik server hotspot setup, masuk ke WLAN hotspot, next. Ini pastikan ya untuk semuanya itu sesuai dengan address yang telah kita buat tadinya. Next. Ini range IP, next. Sertifikat next saja. Servernya next. DNS servernya next saja, nggak apa-apa. Nah, ini untuk DNS name-nya itu kita untuk melakukan ini ya, akses ya. Nanti untuk usernya kita masukkan hotspot latihan.com.
Nah ini ya, hotspot latihan.com. Kita masukkan aja ya seperti ini ya. Kita klik next. Nah ini untuk usernya itu kita name usernya admin, passwordnya admin. Next. Nah di sini sudah buat nih. Coba membuat hotspotnya ya. Bagaimana cara pengujian cobanya? Menguji cobanya. Oke, kita masuk ke control panel. Nah di sini kita disconnect yang terlebih dahulu ya. Nanti kita Winbox ini akan disconnect ya, karena dia tidak ada akses dari Windows. Nah kita aktifkan terlebih dahulu wifi-nya. Tadi di disable ya teman-teman ya. Nah, kita aktifkan. Nah kita klik. Nah ini sudah ada nih hotspot latihan. Nah, kita connect ya, connect. Nah otomatis dia akan membuka browser. Nah di sini ada tampilan hotspotnya untuk memasukkan user. Nah di tadi kita sudah memasukkan melakukan pendaftaran ya. Untuk usernya itu admin, hotspotnya admin. Klik OK. Nah di sini otomatis kita sudah terkonek ya dengan hotspot. Tuh, terus connect dengan hotspot latihan. Coba kita mungkin test speed ya. Kita dapat berapa? Oh, kita up sampai ya 10 lah, 10 Mbps, 12. Lumayan karena kita melakukan hotspot. Nah di sini coba kita karena bandwidth udah masuk, coba kita dapat berapa ya config. Cukup langgang di config. Di sini kita dapat 5.62 ya, sesuai ya dengan apa yang kita konfigurasikan. Tuh, up sampai 15 ya, up sampai 15 menggunakan hotspot. Kita oke. Cuman kalau teman-teman mau cari tahu nih hotspot latihan bisa di search ya seharusnya. Nah nih, jadi kita mendapatkan IP-nya segini nih. Welcome admin, connect. Oke. Selanjutnya apa ini? Hotspot sudah kelar. Oke. Nah di sini sudah cara pengujiannya, cobanya sudah kita masukkan juga, sudah kita praktekkan. Nah di sini tips baru untuk membuat user baru. Di sini cara membuat user barunya gampang saja. Mungkin kita login ya dengan menggunakan hotspot bisa nih. Nah kan login Mikrotik dengan menggunakan hotspot. Sini teman-teman ya, kita klik IP hotspot. Nah di sini ya kita main di user. Nah di sini nih kita bisa menambahkan misalkan servernya hotspot 1 yang tadi setelah kita buat, misalkan user 1 boleh hotspotnya user 1. Oke. Oke. Di sini kita coba ya, bisa ya. Off dulu. Nah di sini kita menggunakan, coba ya, user 1. Nah nih kita berapa untuk user 1, kita menggunakan user 1 ya sekarang. Jadi kita bisa melakukan manajemen user di sini. Hampir sama, up sampai 10 itu pun 15 ya. Itu cara untuk menambahkan user. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Nah ini mengatur kecepatan internet per user. Nah di sini nih ada caranya nih. Jadi kita melakukan limitasi untuk hotspot ya. Caranya gimana? Misalkan kita sudah login menggunakan user 1. Di sini kita limitasi bahwa user 1 itu hanya boleh menggunakan hotspot sekitar 5 Mbps. Bagaimana caranya? Kita masuk ke kita IP
hotspot, user profile, kita klik new. Di sini nih ya, kita misalkan batasi misalkan user 1. Di sininya nih, di rate limitnya kita masukkan misalkan 5M, ini 5 bps. Kita klik new. Oke, selanjutnya kita klik user lagi, kita masuk ke user 1. Nah di sini nih user profile-nya kita tambahkan batasi user 1, kita klik apply. Oke, jadi kita buat dulu limitasinya di sini, nah baru kita pilih user profile di sini. Oke, kita tes bandwidth tadi up sampai sekitar 15 ya. Coba kita klik mulai lagi. Oke, mungkin sabar ya. Kita close terlebih dahulu. Coba kita pastikan lagi ya, takutnya dia masuk. Oke, ke user 1 benar. Speed test. Hotspot ya, yang aktif user 1 benar. Nah bener ya, ini sekitar 5 lebih malah ya, kenapa ya, 5 lebih nih. Oke, coba kita dengar lagi ya. Mungkin ada kesalahan. Di sini benar. Oke, coba ya, powernya aja ke sini loh. Kita ulangi lagi, katanya dia masuk ke sini, soalnya agak trik loh di sini. Alah, masih belum berhasil ya. Gak bisa tuh, malah nggak dapat kan. Coba kita klik admin ya, kita masuk ke admin dulu. Nah coba ya, berapa hotspot. Mungkin salah di sini kali ya. User ini kali ya, coba tidak, jika bersih. Oke, coba kita ikutin yang di sini ya. Oke, kita coba ulangi lagi. Loh, ini tuh dapat nih sekitar 5 Mbps. Kita ulang ya. Karena di sini coba kita masuk ke status. Ini agak susah nih bagian sini memang. Di sini agak susah. Coba ya, kita lagi. Ini kita nggak dapat. Nah, kita koneksikan ulang ya. Kita login menggunakan admin. Tidak apa-apa karena di sini sama saja. Di bagian ininya kita adminnya coba kita batasi ya. Oke, coba kita tes speed.
Ini hanya sedikit teman-teman tuh, cuman 2 Mbps, 1 Mbps. Ini sudah berhasil ya, karena di bagian login ini agak susah teman-teman tuh. Oke, tapi sudah masuk ke 1 Mbps tuh, 2 Mbps sampai 1 Mbps sudah masuk. Oke, selanjutnya kita menggunakan ini aja ya, sepertinya kita disable, kita menggunakan internet aja ya. Oke, selanjutnya masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini juga tadi untuk ini ya, di sini di share user ini bisa teman-teman baca bahwasanya kita bisa menggunakan satu user hanya kalau jika diisi 1, maka satu user hanya bisa digunakan login oleh satu perangkat. Tapi kalau kita isi 5, maka satu user bisa login hingga 5 perangkat sekaligus. Nah, jadi kita manajemennya di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 7, yaitu pemantauan jaringan. Nah, di sini menggunakan analisis traffic real time, graph, grafik, sama ini ya, networks. Langsung saja yang nomor 1. Kita pilih dulu ya, kita klik tools. Nah, di sini ya. Nah, di sini misalkan kita pilih Ether 1, kita klik start saja, nggak apa-apa langsung. Nah, di sini kita melakukan pemantauan ya. Tuh. Jadi ada pemantauan address secara real time. Tadi terkoneksi. Jadi kita memantaunya ada di sebelah sini ya. Tuh. Pilih Ether yang dipantau, kita checklistnya, dan sudah di checklist. Stepnya untuk melariar kita stop. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Jadi ya seperti aja untuk melakukan pemantauan secara real time. Klik stop saja. Kita masuk ke nomor 2 ya, monitoringnya menggunakan monitoring graph. Oke, jadi kita masuk ke tools. Di sini masukkan new. Ini di sini kita masukkan boleh ya, Ether 1, fly. Oke, kita masukkan semua juga nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya kalau kalian mau satu-satu boleh interface-nya. Nah, sudah dimasukkan ya, sudah dimasukkan. Oke, sudah dimasukkan tuh, kita sudah dimasukkan, pilih all boleh, ataupun satu-satu kayak saya boleh. Lalu kita masuk ke ini ya, kita sabar dulu, kita copy dulu sini. Nah, di sini kita masuk ke website. Nah, di sini berapa nih kira-kira? Ayo, 1.1, karena kita menggunakan root migratif yang kita bahkan ke graph. Misalkan tadi ya, 4.1 download dari Ether 4. Nah, di sini ada Ether 4 internet. Nah, di sini kita melakukan pemantauan jaringan tuh 5 menit, 30 menit, 2 jam, 1 hari. Nah, di sini ya kita melakukan pemantauan ya. Kita klik main page, kita klik Ether 4 nih ya. Nah, Ether kita nih melakukan pemantauan. Kita klik VLAN juga boleh. Tuh, ini beda mengaturnya di sini, man. Nih, page-nya ini tampil nih, yang ini tampil tuh karena kita menambahkan ini nih.
bisa klik all juga boleh, biar nanti all terus langsung tampil semua sini nih, ataupun satu-satu. Di sini kita melakukan pemantauan ya. Tuh, ini agak lama saya. Mungkin langsung saja ke yang ketiga, network. Nah, di situ monitoring status perangkat, up and down, koneksi internet. Nah, di sini kita copy dulu ya, sini sedikit saja nih. Nah, di sini kita copy. Nah, ini ada copy ya. Ini bagaimana caranya? Nah, itu caranya seperti ini teman-teman. Kita klik tools, network. Nah, di sini nih, di network ini kita klik new. Nah, hostnya itu ini kan kita memasukkan IP yang dipantau 188 atau ngecek internet. Nah, coba kita ya masukkan 888. Nah, habis itu infrared tentukan seberapa sering pengecekan dilakukan 1 menit. Nah, ini 1 menit ya. Coba kita ubah menjadi 1 detik, bisa nggak ya? Habis itu di up ini kita masukkan down maksudnya ya. Di down ini kita masukkan nih scriptnya. Nah, nanti kita ngeceknya tuh di log. Nah, kita ini ya, mantau ini setiap 1 detik di log. Nah, di sini kan semua tuh history log, apa yang dilakukan tuh ada sebenarnya di sini log. Nah, coba bagaimana cara mengujinya di network ini. Nah, habis itu kita coba kita cabut internetnya. Nah, tuh di sini sudah ada ya, internet terputus. Di sini coba kita klik kita klik tools, network down. Nah, ini kita jangan di ini ya, kita klik apply. Oke. Jadi di log ini, nah ini nih, jadi modifikasi by admin. Nah, di sini ada script nih, merah ini kayak peringatan koneksi internet terputus karena internetnya kita cabut. Coba kita colokkan lagi ya. Nah, internet tuh langsung jalan tuh. Interface info tersatu, internet link up. Nah, coba kita matikan lagi ya, cabut internetnya tuh, internet langsung terputus kembali. Coba kita klik close, kita klik lagi, ini terputus ya, down tuh. Oke, segitu saja.